Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Hehe Cucoker. Apa kabar semuanya? Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Artinya selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Oke, baiklah, sudah lama tidak upload video. Yes, alur cerita film kembali hari ini saya upload buat kalian semuanya. Tapi sebelum itu, yes Cucoker, karena ada sebuah informasi di mana sekarang saya lagi sedang berkompetisi dalam sebuah aplikasi. Oke, sedikit cerita mengenai aplikasi tersebut. Ini adalah aplikasi yang dulu pernah menyelamatkan saya dari hutang puluhan juta, terus kemudian jadi gelandangan, tidak punya kos-kosan apa segala macam. Dan aplikasinya ini namanya Blood. Itu kalau misalnya kalian pengguna iPhone, dan juga Voila kalau misalnya kalian pengguna Android. Dan di setiap negara itu dipilih 30 host yang harus bertanding, dan nantinya akan dipilih cuma 5 saja dari 30 host di setiap negara. Dan kalau gue termasuk pada saat masuk itu yang tidak diunggulkan. Kenapa? Karena saya memang sudah tidak menggunakan aplikasi itu sangat lama dan tidak ada satupun orang yang kenal si Jisan di situ. Tapi alhamdulillahnya dari posisi yang sangat bawah tiba-tiba naik dan saat ini sudah ada di 5 besar, yaitu nomor 4. Dan gue pengen kalian semuanya, kalau misalkan kalian mau untuk support si Jisan Wilatin itu nggak perlu pakai duit, nggak perlu pakai apapun. Kalian cukup download aplikasinya dan nanti cuma tinggal klik. Oke, tapi bukan hanya ngeklik aja, hadiah buat kalian yang ngeklik juga. Gue nggak mau muluk-muluk ngasih taunya, memang ada 20 juta setiap hari. 20 juta setiap hari untuk dibagikan kepada para pendukung yang sudah ngevote. Dan itu hadiahnya ditransfer di tanggal, memang setiap hari di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kalian semua akan dapat transferan. Ini bukan giveaway, ini adalah semacam kayak ya siapa yang ngevote dia yang dapat duit gitu. Jadi setiap pagi kalian akan dapat transferan dari situ. Ini nggak muluk-muluk, kalau ya ibaratnya 20 juta dibagi banyak orangnya pasti dapatnya kayak 100 ribu, 200 ribu setiap hari. Tapi buat aku itu worth it. Kalian download, kalian juga support si Jisan Wilatin, tapi kalian juga dapat duit. So aku pikir kalau misalkan kalian mau untuk support saya untuk menjadi nomor 1, oh my god terima kasih banget, gue akan sangat seneng banget. Dan kompetisi ini akan berakhir di tanggal 22 September. Itu artinya cuma 3 hari lagi kalian punya waktu untuk nge-vote supaya Siji menjadi nomor 1. Tapi ya siapa sih Siji di aplikasi itu? Karena gue memang tidak ada yang kenal sama saya. Saya juga tidak pernah mempromosikan dari awal saya ikut, karena tanggal 13 itu adalah sebenarnya awal pertama dimulai kompetisi ini. Cuman gue baru punya waktu untuk upload video sekarang ini, so aku promosikan sekarang ya. So buat kalian kalau pengen ngevote, langsung aja download, registrasi, dan juga kasih tahu Siji aku pengen support kamu begitu. Thank you banget. Oke, baiklah kalau begitu saya langsung lanjutkan ke alur cerita film kali ini yang saya akan bahas. Oke, jadi di film ini tuh menceritakan sedikit banyak tentang kayak seorang yang terlahir wanita. Dia merasa kayak tubuhnya tuh terperangkap di tubuh pria begitu. Jadi dia kepengen menjadi pria seutuhnya. Akhirnya dia mengalami kayak proses suntik hormon lah, terus kemudian untuk mempersiapkan nanti akan ganti kelamin. Tapi dalam perjalanan dia yang sudah bentuknya menjadi pria, tiba-tiba dia sukanya sama pria gitu, kayak homo double gitu kan. Ya ampun kalian saksikan sendiri reviewnya. Oke, baiklah, ini adalah film yang bisa dibilang happy ending. Jadi ini adalah film yang kalian request ya. Awas kalau nggak ditonton sampai akhir. Oke, jangan lupa ini, selamat menyaksikan. Oke, baiklah si Coker, di alur cerita film kali ini yang akan Siji bahas ini berjudul Romeos. Yes, film produksi Jerman ini ditulis oleh Sabine Bernardi. Ini bukan sosis ya. Dan ini dirilis tahun 2011. Yap, di film ini tuh menceritakan tentang remaja transman bernama Lukas yang dibintangi oleh aktor Rick Okan. Yes, Lukas ini terlahir sebagai wanita, namun dia merasa dirinya adalah seorang pria. Dan saat ini sedang menjalani terapi hormon sebelum melakukan operasi ganti kelamin. Lukas ini baru saja pindah ke kota Cologne untuk studi kerja dan harus tinggal di asrama wanita. Padahal dia sudah request untuk tinggal di asrama pria, namun ini masih belum bisa diterima karena proses transisinya itu belum sempurna. Di asrama wanita, Lukas ini bertemu dengan Ine yang ternyata mereka adalah teman semasa kecil. Jadi mereka berdua sudah susah banget ya. Jadi mereka berdua itu sudah tahu satu sama lain kalau mereka berdua tuh sama-sama buci atau lesbian. Namun ini tuh nggak nyangka kalau Lukas sudah berubah secara fisik. Dan akhirnya mereka kembali menjalin pertemanan. Ine yang merasa lebih lama tinggal di Cologne ini sudah nggak sabar pengen mengajak Lukas untuk keluar gentayangan, kayak nongkrong lah, ngebar lah, dan juga memperkenalkan si Lukas ini ke teman-temannya.
Malam gentayangan pun datang. Yes, mereka dijemput sama temennya Ine yang bernama Fabio. Cowok manis, ganteng, gagah, maco, ternyata homo. Jadi ya memang pertemanan mereka tuh circle-nya itu-itu aja gitu, kayak lesbian, homo apa segala macam. Pertama dikenalkan dengan Fabio, Lukas ini merasa kayak tersetrum. Ya ada ketertarikan dengan ketampanan Fabio gitu. Tapi ini justru membuatnya bingung. Bukankah perubahannya menjadi laki-laki ini pengennya cari perempuan, tapi kenapa malah justru tertarik sama laki-laki? Tapi mungkin itu hanya kayak pengaruh hormon aja kali ya. Jadi dia tidak begitu terlalu memikirkan itu. Sesampainya di bar, Lukas ini memandangi Fabio yang sedang berciuman dengan pria lain. Rupanya ketampanan Fabio ini sudah membuat Lukas bingung. Yang seharusnya dia tertarik sama cewek kok malah justru dia suka sama cowok. Jadi terus apa gunanya jadi cowok gitu? Karena merasa sumpek di bar, akhirnya Lukas ini memilih untuk duduk di luar. Dan tiba-tiba Lukas ini melihat Fabio keluar dari mobilnya tanpa busana dengan dua pria sekaligus dan membuat Lukas terkejut. Fabio pun ini menghampiri Lukas yang sedang duduk sendirian dan meminta Lukas meminjamkan jaketnya. Melihat Lukas yang menutupi dadanya, Fabio pikir Lukas sedang kedinginan, tapi sebenarnya Lukas ini sedang menutupi gunung kembarnya takut terekspos. Tapi Fabio meledek. Kalau Lukas ingin jaketnya kembali, Fabio menyuruh Lukas untuk mengejarnya sampai dapat. Keesokan harinya, mereka ini gentayangan lagi ke tempat biliar. Di sini ketampanan Fabio ini membuat Lukas tambah sulit fokus dan tidak bisa lepas memandanginya. Tapi tiba-tiba ini ada salah satu pria yang salah sangka dan marah dikira Lukas ini memperhatikan pacar perempuannya. Tapi akhirnya Fabio datang dan melindunginya dan menarik kabur keluar. Di situ mereka berdua berlari menuju ke sebuah gay bar dan akhirnya mereka berciuman di situ. Lukas ini secara psikis ini membingungkan dirinya. Kenapa setelah terapi hormon jadi pria, malah justru tertarik sama pria begitu. Dan saat berciuman pun Lukas ini merasa tidak nyaman karena takut ketahuan kalau dirinya adalah seorang wanita. Akhirnya Lukas di situ kabur dan membuat Fabio kebingungan. Keesokan harinya mereka berenang di danau dan dimana normalnya nih ya seorang pria membuka baju saat berenang. Nah di sini Lukas bilang kalau dia hanya pengen berjemur saja. Tapi Fabio ini terus meledeknya. Jadi ketertarikan satu sama lain itu sudah tidak bisa ditutupi lagi. Tetapi akhirnya Lukas ini berakhir didorong dari belakang dan tercebur sehingga membuat bentuk tubuhnya terekspos dan dia langsung ketakutan. Dia langsung menutupi bagian dadanya dan berdalih kedinginan dan akhirnya Fabio ini meminjamkan jaketnya dan mengantarkan pulang. Sesamanya di asrama, ternyata Lukas ini sudah ditunggu sama kedua orang tuanya dan adik perempuannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Fabio akhirnya masuk ke asrama itu untuk mengambil jaketnya karena kunci rumahnya ada di jaket yang dipinjamkan ke Lukas. Lukas pun panik dan akhirnya ini Lukas mengambil jaketnya yang sudah terlanjur ditaruh di kamar. Tapi parahnya jaket itu tuh lagi dikenakan sama adik perempuannya dan kunci yang ada di jaket itu lagi diumpetin sama adiknya. Oh my god. Tahu sendirilah ya kalau anak kecil tahu takutnya tiba-tiba dia jujur kalau dia adalah kakak perempuannya apa segala macam. Akhirnya di situ Lukas mengajak adiknya untuk bersandiwara. Oke, nanti kalau misalkan Fabio datang kamu bilang kalau saya adalah kakak laki-lakimu ya, dia bilang gitu. Akhirnya adiknya ini setuju untuk diajak bersandiwara. Tiba-tiba Lukas masuk ke kamar, jebret. Dan di situ akhirnya Lukas pura-pura mencari kunci lah apa segala macam. Terus kemudian Fabio juga sempat bermain-main sama adiknya Lukas. Di situ dia melihat kalau si Fabio ini ternyata penyayang anak kecil apa segala macam yang membuat Lukas lagi-lagi baper lah segala macam. Tiba-tiba karena saking takutnya Lukas itu ketahuan, Lukas langsung mengambil jaketnya dan menyuruh Fabio untuk keluar. Tapi si adik perempuannya itu justru marah karena dia kepengen masih bermain sama si Fabio. Ketika Fabio lagi didorong keluar disuruh pergi sama Lukas, akhirnya adik perempuannya ini kayak ngambek lah apa segala macam sambil teriak-teriak. Aku sudah muak, aku nggak mau panggil kamu lagi Lukas katanya. Kamu itu perempuan bukan laki-laki, kamu tuh perempuan bukan laki-laki kayak gitu. Akhirnya Lukas tuh emosi apa segala macam karena takut ketahuan. Bahkan adiknya ini juga sempat ngomong kayak kakak saya itu perempuan dan dia lagi mengambil apa kayak terapi obat untuk menjadi laki-laki apa segala macam. Itu di depan Fabio dan di depan semua orang. Akhirnya Fabio prat. Adiknya didamprat karena Lukas sangat merasa kecewa sama adiknya. Di situ Fabio kaget, Fabio shock dan selama ini dia nggak nyangka kalau dia sudah tertarik sama transmen alias perempuan jadi-jadian. Dan Lukas pun ini meluapkan emosinya dengan mengobrak-abrik kamarnya.
Beberapa hari kemudian, Lukas ini sudah mulai untuk memberanikan diri hangout lagi ke bar dan di situ dia bertemu dengan Fabio. Dan ini kesempatan Fabio untuk mengclearkan segala macam hal-hal yang selama ini tidak clear. Jadi Fabio ingin bilang sama Lukas kalau dia tidak sama sekali tertarik sama perempuan, dia tidak tertarik sama transmen lah apa segala macam. Jadi hubungan yang selama ini itu dijalin itu hanya sebatas kesalahpahaman saja. Dan Fabio pun ingin memastikan kalau please jangan sampai ada yang tahu kalau mereka berdua pernah ciuman, karena Fabio akan sangat malu kalau semua orang tahu kalau dia pernah ciuman sama transmen. Dan itu sangat menyakitkan, Wak. Seperti kayak orang yang kita cintai tapi malah jijik. Oh my god. Setelah melalui proses yang panjang karena requestnya tidak kunjung dikabulkan, akhirnya si Lukas ini tetap bisa pindah ke asrama pria meskipun dengan cara ilegal. Nah, di tempat baru ini justru Fabio ini sering mengunjungi Lukas. Dan alasan Fabio ini mengunjungi Lukas di tempat barunya itu katanya dia penasaran sama orang yang lagi terapi hormon tuh kayak apa sih, apa segala macam. Ini modus-modus aja karena kelihatan banget kalau Fabio itu sudah mulai suka sama si Lukas. Dan di situ Fabio juga sering kayak ngajarin bagaimana cara pakai dumbbell supaya otot-otot keluar lah apa segala macam. Dan itu suatu hari tuh kayak kepergok sama teman-teman asramanya. Dan di situ mereka diledek katanya, wah romantis banget kalian seperti pasangan serasi apa segala macam. Dan ini membuat Fabio murka dan pergi. Akhirnya si Lukas ini mengejar Fabio sampai ke rumahnya dan di situ Fabio pun menjelaskan lagi kalau dia tidak akan pernah tertarik sama transmen atau wanita apa segala macam karena dia benar-benar hanya suka sama pria dan please jangan baper gitu. Dan tibalah akhirnya scene terakhir di mana Lukas sama Ine ini gentayangan lagi di biliar dan di situ si Fabio datang dengan perempuan cantik. Sebagai seorang lesbian, kecantikan temannya Fabio ini membuat Ine nggak tahan. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk modusin. Jadi Ine punya ide untuk bermain biliar secara tim. Lukas dengan Fabio, si Ine dengan si cantik itu. Dan ini secara otomatis membuat Lukas dan Fabio kembali menjalin kedekatan dan akhirnya mereka berempat pulang di mana Ine dan perempuan cantik itu ciuman di belakang sementara Fabio dan Lukas, yes kalian tahu lah ya, ini adalah scene terakhir yang membuat mereka berdua akhirnya genjot menggenjot di scene terakhir meskipun genjot menggenjotnya itu tidak begitu terlalu vulgar seperti film-film bertemakan pelangi pada umumnya. Yes, itulah akhir dari cerita ini. Oke, baiklah Joker, itu adalah akhir dari review film kita kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi, yes, gue butuh bantuan kalian untuk support hanya dengan klik aja di aplikasi tersebut. Ya, jangan lupa untuk download, registrasi, terus kemudian langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi atau saya akan tulis nanti di sini ya. Please, Dosiji, aku pengen support kamu. Aku akan sangat luar biasa senang banget kalau kalian mau support itu, oke? Dan kalian nggak perlu buang buang-buang duit atau nyawer apa segala macam. Ini hanya mengeklik saja, tapi kalian juga dapat cuan-cuan setiap hari. Ini cuan dibagi ke semuanya. Ini benar-benar rata. Ini bukan giveaway yang hanya menang 1-2 orang, tapi ini semua orang yang vote ya kalian dapat cuan setiap hari. Ya, itu jam 10 pagi nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana untuk ngeklaim si cuan itu dan itu berbentuknya dolar, Bo, ya dolar. Setiap pagi hanya untuk nge-support si Jisan Wilatin, oke? Terima kasih kalau begitu. Yes, terima kasih. Video ini sudah berakhir. Aduh, pokoknya sampai video berikutnya. Men, ada film keren banget setelah ini. Episode setelah ini itu akan ada film keren banget. Aku akan review buat kalian, oke? Bye.